Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya di meja konsultasi Project D. Ada yang tahu siapa saya? Tidak penting coy siapa saya. Yang penting adalah informasi yang mau saya sampaikan pada hari ini ya guys, teman-teman atau apapun itu. Udah dari kemarin nih kita ngomongin kencing manis, kencing manis, kencing manis, alias diabetes teman-teman. Tapi kurang afdol kalau misalnya saya belum sharing mengenai apa itu komplikasinya, bagaimana pencegahannya, dan kapan kita mulai melakukan screening pada pasien diabetes tipe 2 ini. Oke teman-teman, untuk screening dulu nih ya. Kapan sih orang mulai melakukan screening? Di sini ada beberapa literasi yang saya ambil, salah satunya ini dari American Diabetes Association. Ya, pada asosiasi ini merekomendasikan screening diabetes pada orang-orang dengan usia 45 tahun atau lebih. Tapi ini pada orang-orang yang memiliki faktor resiko diabetes, nggak ada patokan usianya. Jadi umur berapapun, kapan saja bisa dicek. Lalu, apa aja sih faktor-faktor resiko faktor-faktor resiko orang yang mengalami diabetes, atau siapa saja yang memiliki faktor resiko diabetes ini? Ya, di sini ada beberapa teman-teman. Nah, yang pertama, orang-orang yang beresiko mengalami diabetes itu orang-orang yang terkena hipertensi, teman-teman. Ya, yang kedua, yang HDL-nya kurang dari 35 atau trigliseridnya lebih dari 250. Yang ketiga, riwayat orang tua dengan penyakit diabetes. Yang keempat, beberapa ras dan etnis tertentu memang memiliki resiko diabetes, antara lain ras Afrikan Amerika, Latino, Native American, Asian American, dan Pacific Islander. Dan pada ras Asian Amerika dengan BMI lebih besar dari 23. Terus yang keenam juga ada faktor resiko pada wanita, biasanya yang pernah mengalami diabetes gestasional atau kencing manis pada saat kehamilan saja. Itu orang-orang yang memiliki faktor resiko diabetes dan harus di screening tanpa memandang usia. Dan untuk screening yang bisa kita lakukan yaitu pemeriksaan gula darah puasa, gula darah sewaktu, tes toleransi glukosa oral, dan juga pemeriksaan HbA1c teman-teman. Jadi kemarin saya belum jelasin ya tentang tes toleransi gula oral ini. Jadi tes toleransi gula oral itu gini cara ngetesnya teman-teman. Setelah teman-teman puasa 8 jam, kemudian ini pasien akan diberikan minuman dengan kadar gula sekitar 75 gram, kadar glukosa ya, yang dilarutkan dalam air sekitar 250 cc. Dan diminum dalam waktu kurang dari 5 menit. Setelah itu 2 jam kemudian diperiksa kembali gula darahnya. Ada di angka berapa sih? Nah, nanti untuk ininya bisa lihat di video-video sebelumnya ya. Ada beberapa upaya teman-teman yang bisa kita lakukan untuk mengurangi resiko terjadinya diabetes. Yaitu, yang pertama nih, pilih makanan yang tinggi serat, rendah lemak, dan rendah kalori. 2, kurangi makanan yang mengandung gula dan lemak tinggi. Boleh makan? Boleh, tapi kita kurangin ya. Dan yang ketiga, jangan lupa lakukan olahraga 30 menit setiap hari, misalnya bersepeda atau berenang. Dan yang keempat, jaga berat badan ideal sesuai dengan indeks massa tubuh atau IMT. Kita udah bahas IMT kemarin ya. Bisa cek video-video yang kemarin. Dan jangan lupa untuk mengelola stres dengan baik dan waktu tidur yang cukup. Dan terakhir, lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, teman-teman. Ya, terutama tadi ya pada pasien-pasien yang atau orang-orang yang memiliki faktor risiko mengalami diabetes. Ya, teman-teman, sebenarnya penyakit diabetes ini penyakit yang progresif dan berlangsung dalam waktu yang lama. Awalnya mungkin hanya menunjukkan gejala-gejala khas diabetes saja, yang bahkan mungkin tidak dirasakan oleh pasien yang mengalami diabetes ini. Dan pada akhirnya udah mengalami komplikasi. Terus komplikasi apa aja teman-teman yang bisa terjadi akibat penyakit diabetes ini? Komplikasi umumnya disebabkan karena adanya kerusakan pembuluh darah. Apabila terjadi kerusakan di pembuluh darah yang besar, contohnya ini yang ada di jantung, tentu saja bisa menimbulkan komplikasi ya serangan jantung.
Tapi kalau misalnya terjadi gangguan pembuluh darahnya di otak, ya itu bisa menyebabkan stroke. Jadi bisa mengalami gangguan serangan jantung, bisa juga menyebabkan stroke, teman-teman. Selain pada pembuluh darah besar, badan kita kan ada pembuluh darah yang kecil. Nah, ternyata pembuluh darah kecil ini juga bisa turut terganggu, teman-teman. Atau secara medis kita bilangnya sebagai mikroangiopati, yaitu gangguan di pembuluh darah yang ukurannya kecil. Ya bergantung letaknya di mana. Kalau misalnya terjadi di pembuluh darah mata, tentu saja akan menyebabkan kerusakan pada persarafan mata atau retina. Dan kita sering sebut dengan retinopati diabetikum. Kondisi ini kalau dibiarin terus-menerus nih, retinopati ini akan berakhir pada kebutaan. Jadi sebelum makin parah harusnya gulanya dikendalikan, teman-teman. Ginjal pun bisa turut mengalami kerusakan yang bila tidak segera ditangani akan menyebabkan gagal ginjal, teman-teman. Dan ternyata komplikasi diabetes tidak hanya pembuluh darah saja, bisa juga sampai menimbulkan kerusakan persyarafan yang ditandai dengan kondisi mati rasa hingga nyeri. Jadi bisa mati rasa, bisa nyeri, gangguan komplikasi persarafannya. Bahkan ada juga komplikasi yang sifatnya akut atau mendadak atau segera. Seperti kita bilang koma diabetikum. Nah, ini komplikasinya berat, bahkan bisa sampai menimbulkan kematian. Ya itulah komplikasi dan penanganan kapan kita harus screening, gimana pencegahannya sudah saya jelaskan ya. Videonya sampai di sini dulu aja. Dan saya terus meminta dukungan buat teman-teman untuk like, share, dan subscribe kalau informasi dari video ini dirasa berfaedah. Kalau teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan, boleh kok tulis di kolom komentar ya. Untuk saat ini sampai sekian dulu ya. Terima kasih dan sampai jumpa.